satu proses yang melibatkan semua kru. Jadi ada sutradara, ada director sinematografi, ada penata artistik. Demikian juga dengan kostum dan makeup. Jadi semuanya ini bersatu. Kita meeting 3 bulan sebelum syuting untuk membangun dunianya. Jadi dunia itu dibangun oleh semua departemen dalam film bekerjasama untuk menyatukan visi untuk membangun dunia. Yes. Nah itu dia, jadi walaupun imajiner tapi tetap ada kaitannya dengan dunia nyata. Jadi namanya nggak tiba-tiba Ivono Lagaga gitu kan, supaya orang juga masih bisa merasa bahwa ini masih ada hubungan Indonesia walaupun ini imajiner. Jadi bukan Konoha gitu, Konoha kan gimana gitu, karena nggak ada. Bang Joko kan di banyak film Bang Joko Anwar sebelumnya banyak banget wanita hamil ya Bang ya? Ya. Apakah di Pengepungan di Bukit Duri ini juga akan ada kisah hamil? Ada justru itu ceritanya. Oh. Gitu. Terus Dan itu yes. tantangan membangun setnya. Ya. Jadi seberapa banyak porsi set nyata di dalam. Ini jelasin Mbak Tia gimana kita membangun sekolah. Sekolah itu kita bangun dari nol. Nol. Jadi ya walaupun dengarnya cuma kayaknya bangun sekolah, tapi sekolah itu ada banyak ruangan, Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan jadi teater. memang pembangunannya Mohon perhatian Cuma satu gudang kosong kita bikin dari sekolah. Teater 8 telah dibuka. Terus kita juga membangun dunia. Kalau teman-teman lihat tadi ada adegan demonstrasi segala macam, itu di mana bikinnya di Jakarta, tapi kita bentuk sedemikian rupa sehingga nggak kayak yang sebenarnya. Itu juga salah satu set yang besar. Satu lagi juga yang besar adalah set rakyat ya. Kita membangun satu kota untuk adegan penjarahan. kayaknya bisa dibilang semua 5% set yang ada. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Ya, jadi kita bukan film action. Jadi kita bukan film action yang martial art, ada karakter yang bisa silat enggak atau enggak ada satupun di film ini secara karakter yang bisa berantem. Jadi berantem itu bukan berantem action film action, tapi memang situasional aja kayak di dunia nyata juga ada orang berantem kan? Seperti itu yang ingin kita tampilkan. Jadi nggak ada adegan yang ada kuda-kudanya, ada nggak ada. Semuanya memang ya kayak orang berantem aja yang nggak bisa berantem. Mas Joko, tadi Yes. kan ngomong soal profesi guru. Ya. Kegelisahan Mas Joko terhadap profesi itu seperti apa sih Mas? Jadi gini, Pintu teater aku tanya berapa banyak orang yang kepingin jadi guru di Indonesia, yang telah memiliki sehingga karcis kita merasa bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa orang nggak kepingin jadi guru? Kalaupun ada, ternyata nasibnya luar biasa sangat sedih. Tunjangannya juga sangat kecil. Yang di kota-kota besar aja masih jauh dari cukup gitu ya. Apalagi kalau kita dengar di daerah sana ada yang guru honorer udah berpuluh tahun belum ngajar, belum jadi pegawai negeri tapi masih honorer, gaji cuma 200.000 dan mereka juga harus menolong siswa mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi padahal guru ini kan seperti yang kata Nama Alsan tadi bilang bahwa bukan cuma masalah pendidikan tapi juga pembentukan karakter. Jadi kalau misalnya gurunya aja tidak didukung, kita berharap sama siapa untuk terjadi proses pembentukan karakter generasi Indonesia? Itu sih konsepnya. Kalau dari MGM Studios itu ada intervensi secara kreatif nggak sih atau lepas saja? Tidak ada. Tidak ada intervensi secara kreatif. Mereka menyerahkan sepenuhnya karena mereka percaya sama saya. Mungkin ekspor dikit lagi mungkin tadi di dalam sempat ditanyakan juga kira-kira yang jadi alasan bagi prinsip studios untuk kerjasama. Apakah kira-kira mereka melihat perkembangan film Indonesia atau mereka melihat banyak yang mengatakan Indonesia ini seksual? Mereka mengikuti karya-karya kita sebelumnya. Jadi aku sama Tio udah bekerja sama selama 20 tahun lebih. Sejak dari ini mereka mengikuti film-film kita. Jadi mereka dari awal ketika approach juga tahu bahwa
kita berdua adalah produser dan saudara yang membuat film A, B, C. Jadi mereka tahu dan mereka approach, yuk kita bikin sesuatu yuk. Terus kita bilang, oke ya, nah ini kita lawakan skenario, pengembangan di dulu dan mereka suka banget. Bang Joko, Yes. saya pengen tahu dong preferensi untuk pembuatan filmnya itu dari mana? Karena kan biasa, ini karena saya hanya ini aja ya. Saya tuh sering banget nonton film kayak sekolah, terus ada kekerasan, itu adalah film-film Jepang gitu. Apakah juga mengambil dari situ atau mungkin ada sesuatu yang mungkin, karena saya lihat sih tadi agak-agak berbeda dengan film Bang Joko yang lainnya. Itu aja sih. Kalau referensi kita ambil dari dunia nyata, misalnya subway, MRT, walaupun namanya bukan MRT di film kita, tapi JRT, beda lagi. Jadi referensinya adalah Indonesia sekarang yang sebenarnya, tapi bagaimana kalau situasinya lebih kacau. Jadi nggak ngambil dari film manapun, ngambilnya dari dunia nyata. Untuk pemilihan color grading warnanya tadi ada sedikit gelap. Color gradingnya itu reality. Jadi kalau misalnya kita lihat film semuanya terang gitu kan. Nah sekarang lihat aku loh sama Mbak Dia. Emang semuanya mukanya terang nggak? Enggak. Ya, aku ngeliat kalian juga kalau dari sini tuh nggak terang ya. Di sini sangat keras karena ada lampu. Jadi kita mengambil stylenya itu natural seperti di dunia nyata, seperti mata melihat. Bang Joko, satu lagi dong tentang casting Milo. Itu apa karena sahabatan gitu dengan keluarga? Enggak, dia mengalahkan 32 calon. Jadi awalnya kita malah nggak tahu. Ternyata anak-anak kita sih, iya itu setelah kita Justru pas kita udah ketemu sama Milo kita baru tahu. pemilu ya. Kan dia juga atlet judo ya, apakah juga waktu casting juga melakukan? Kita nggak tahu itu justru. Jadi ketika udah semuanya terpilih baru kamu ternyata bisa juga segala macam. Karena di filmnya dia nggak ada berantem, nggak ada adegan laga.